Pertemuan pertama yang mengubah segalanya. Hujan baru saja berhenti ketika detektif Ardan Maheswara tiba di Lilium House, sebuah toko bunga kecil di sudut distrik Solaris. Awan kelabu masih menggantung seakan menahan rahasia yang enggan mereka jatuhkan. Di balik kaca toko, tampak seorang perempuan sedang menata rangkaian bunga lili putih. Gerakannya lembut, penuh ketelitian, sejenis ketenangan yang terasa janggal di hari ketika sebuah nyawa baru saja melayang. Ardan menutup map perkara dan menarik napas panjang. Dion Mahendra, pengusaha real estate ternama, ditemukan tewas di gudang pelabuhan Aruna City, hanya beberapa kilometer dari tempat ini. Di TKP, hanya ada satu saksi mata yang mengaku melihat seseorang kabur dari lokasi, Lara Anindya, pemilik toko bunga ini. Saat Ardan memasuki toko, aroma bunga segar bercampur wangi tanah basah menyambutnya. Suasana itu kontras dengan kegelapan kasus yang sedang ia selidiki. Perempuan itu menoleh, tersenyum tipis. Senyum yang anehnya terasa terlalu hangat untuk hari yang dipenuhi kematian. "Detektif Maheswara?" tanyanya lembut. Suaranya tenang, seolah ia hanya akan bicara soal bunga, bukan pembunuhan. Ardan mengangguk. Namun di balik profesionalitasnya, ada sesuatu tentang perempuan ini yang tak bisa ia abaikan. Senyumnya terlalu manis, sempurna, atau justru terlalu terlatih? Sesuatu di baliknya terasa seperti sebuah pintu terkunci yang belum siap dibuka. Ia mengamati sekeliling. Semua terlihat rapi, disiplin, seolah diatur oleh seseorang yang terbiasa menyembunyikan kekacauan dengan estetika. Ardan tahu tipe itu. Ia sering menemukannya pada saksi yang menyimpan sesuatu. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan. Lara menjawab dengan stabil, tanpa terbata, tanpa panik. Ia mengaku sedang mengantar pesanan bunga ke gudang pelabuhan ketika tanpa sengaja melihat seseorang berlari keluar. Hanya itu. Ia mengaku tak melihat wajahnya jelas. Namun ada hal yang menggelitik Ardan. Lara terlalu tenang. Terlalu bersih dari kecemasan. Kebanyakan saksi pembunuhan biasanya takut, bingung, atau trauma. Tapi Lara, ia seperti seseorang yang telah menyiapkan diri menghadapi interogasi sejak lama. Selama wawancara, Ardan memperhatikan gerak-geriknya. Tatapan mata Lara sesekali menghindar, bukan karena ragu, tetapi seolah ia sedang memilah apa yang boleh dan tidak boleh ia biarkan keluar dari pikirannya. Senyumnya tetap sama, manis, lembut, dan penuh tanda tanya. Ketika Ardan hendak pergi, ia berhenti sebentar di depan pintu, memandang ke balik kaca. Lara berdiri dia memandangi bunga-bunganya, seakan dunia luar tidak pernah bisa menyentuh kedamaiannya. Namun Ardan tahu kedamaian itu palsu. Ia bisa merasakannya. Intuisi seorang detektif tidak pernah bohong. Ada dua kemungkinan tentang perempuan itu. Ia saksi yang ketakutan, atau ia orang yang paling tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Dion Mahendra. Dan yang membuat Ardan semakin resah, bukan hanya ketertarikannya pada kasus ini, tetapi pada perempuan yang berdiri di balik meja bunga itu. Sebuah kasus pembunuhan memang selalu menyembunyikan rahasia. Namun Ardan merasa, untuk pertama kalinya dalam karirnya, rahasia yang paling sulit dipecahkan bukanlah siapa pembunuhnya, melainkan siapa sebenarnya Lara Anindya. Dan Ardan tahu, pertemuan ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Ia hanya belum tahu seberapa dalam ia akan terjebak. Jejak yang tidak saling terhubung, tapi mengarah pada orang yang sama. Pagi itu, Aruna City kembali diselimuti kabut tipis yang merayap dari arah pesisir. Cahaya matahari tertahan awan lembab, membuat seluruh kota terasa seperti bergerak lebih lambat dari biasanya. Namun bagi detektif Ardan Maheswara, tidak ada waktu untuk bergerak lambat. Kasus pembunuhan Dion Mahendra mulai menunjukkan pola aneh, pola yang tidak seharusnya ada. Di ruang kerjanya di kantor kepolisian, Ardan menatap papan investigasi yang kini penuh coretan merah. Nama Dion berada di pusatnya, dikelilingi beberapa catatan kecil, riwayat bisnis, ancaman bisnis, hutang perusahaan, dan kehidupan pribadi. Namun tidak satu pun jalur itu memberikan kepastian. Yang membuatnya semakin terganggu adalah sebuah nama yang tidak lagi bisa ia abaikan, Lara Anindya. Setiap data tentang Dion yang digali selalu berakhir pada dua hal, uang dan konflik bisnis. Namun di TKP tidak ditemukan motif yang sesuai. Luka tusukan hanya satu, dalam dan tepat mengenai jantung. Itu bukan pekerjaan amatir. Namun barang berharga korban tidak disentuh, ponsel tidak dirusak,
dan tidak ada jejak perampokan. Semuanya bersih, terlalu bersih. Ardan mulai merasa ada orang di luar lingkaran bisnis korban yang terlibat. Dan setiap kali menelusuri kemungkinan itu, semua kembali mengarah kepada Lara, meski perempuan itu tidak tersentuh oleh bukti nyata. Seolah kehadirannya adalah bayangan yang menempel pada kasus, bukan pelakunya, tapi juga bukan orang yang sepenuhnya tidak terkait. Ketika Ardan mencoba meninjau kembali rute yang disebutkan Lara pada hari kejadian, ia menemukan sesuatu yang janggal. Perempuan itu mengatakan bahwa ia mengantar rangkaian bunga ke gudang pelabuhan atas pesanan seorang klien anonim. Namun ketika Ardan meminta data transaksi toko bunga tersebut, tidak ada catatan pesanan atas nama apapun pada hari itu. Semua transaksi tercatat otomatis, kecuali satu. 1 jam sebelum pembunuhan. Seseorang menghapusnya dengan rapi. Ardan menutup laptopnya, mengambil jaket, dan memutuskan untuk kembali ke Lilium House. Tidak untuk menuduh, tetapi untuk memahami mengapa seorang saksi mata merasa perlu menyembunyikan sesuatu. Sesampainya di toko bunga, Lara sedang menatap bunga peoni. Cahaya pagi yang menembus jendela menyorot wajahnya, membuatnya tampak lebih lembut dari hari sebelumnya. Seolah dunia kriminal tak pernah menyentuh hidupnya. Ardan mengawasinya beberapa detik dari luar kaca. Ada sesuatu pada perempuan itu, ketenangan yang terlalu sempurna. Atau justru ketenangan yang digunakan untuk menutupi kegelisahan? Ia masuk, dan bel kecil menggantung di pintu berdering lembut. Detektif Maheswara? Cepat sekali kembali. Lara tersenyum. Senyum yang sama. Senyum yang kembali menciptakan pertanyaan daripada jawaban. Ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi, ujar Ardan, mencoba mempertahankan nada profesional. Lara mengangguk dan mengajaknya duduk di meja kecil dekat sudut toko. Tidak seperti kemarin, hari ini ada sedikit keraguan di matanya. Seolah ia tahu kedatangannya akan membuka hal-hal yang tidak ingin ia bahas. Ardan bertanya tentang transaksi yang hilang, dan Lara diam sejenak. Bukan diam karena bingung, melainkan diam seseorang yang sedang menimbang apakah ia harus jujur atau tetap menggenggam rahasia. Tidak semua klien ingin datanya dicatat, jawabnya akhirnya. Ada beberapa pelanggan tetap yang menginginkan privasi. Jawaban itu masuk akal, tetapi tidak memuaskan. Terlalu longgar untuk sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembunuhan brutal. Namun sebelum Ardan sempat mengejar lebih jauh, sesuatu menarik perhatiannya. Di pergelangan tangan Lara, ada bekas goresan panjang, masih merah dan belum sepenuhnya sembuh. Goresan itu bukan benda tajam, melainkan seperti benturan keras atau cakaran permukaan kasar. Ardan menunjuknya. Apa yang terjadi pada tangan Anda? Lara secara refleks menutupi pergelangannya. Senyum tipisnya kembali muncul. Hanya tersandung rak kemarin. Tidak serius. Penjelasan sederhana, tapi tubuh Lara menegang ketika mengatakannya. Ardan tidak melewatkan detail sekecil itu. Sebelum meninggalkan toko, Ardan menatap kembali papan transaksi digital di kasir. Sejenak ia merasa ada yang tidak sesuai. Sebuah ruang kosong di antara daftar pesanan, seperti celah yang sengaja dibuat untuk menyembunyikan sesuatu. Dan malam itu, ketika Ardan meninjau ulang rekaman CCTV pelabuhan, ia menemukan sesuatu yang lebih mengganggu dari semua kejanggalan sebelumnya. Di menit ke-23 detik ke-40, ada sosok perempuan yang berlari menjauh dari gudang. Ia mengenakan jaket gelap dan menunduk, tapi langkahnya, cara berjalannya, sangat mirip dengan seseorang yang dilihat Ardan beberapa jam sebelumnya. Mirip Lara Anindya. Namun yang membuat semuanya kacau adalah hal ini. Ketika waktu rekaman menunjukkan perempuan itu berada di pelabuhan. Pada saat yang sama, di GPS toko, Lara tercatat berada di Lilium House. Dua jejak yang tidak seharusnya saling terhubung, tiba-tiba mengarah pada orang yang sama. Ardan tahu satu hal. Kasus ini baru saja berubah dari rumit menjadi memutar akal. Dan Lara Anindya bukan lagi hanya saksi. Ia adalah misteri yang berjalan. Geheim yang berwujud manusia. Dan setiap hal tentangnya semakin membuat Ardan ingin tahu lebih dalam. Namun semakin ia mendekat, semakin besar kemungkinan ia sendiri akan menjadi bagian dari rahasia itu. Dua kebenaran yang saling bertentangan, namun sama-sama terlihat nyata. Malam turun perlahan di Aruna City. Lampu-lampu pelabuhan menyala satu persatu, memantulkan cahaya kuning pucat ke permukaan air yang berombak tenang. Dari kejauhan,
Peluit kapal terdengar panjang, seperti keluhan kota yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang sanggup ditanggungnya. Di dalam ruang kerjanya yang dipenuhi tumpukan berkas, Detektif Ardan Maheswara menatap layar rekaman CCTV pelabuhan yang telah ia perbesar puluhan kali. Sosok perempuan berjaket gelap yang berlari menjauh dari gudang pembunuhan terlihat jelas, meski wajahnya tertutup bayangan. Namun cara berjalannya, ritme langkah itu, terlalu khas untuk tidak dikenali. Ia menutup mata, memutar kembali memori ketika Lara Anindya berjalan mengambil secangkir teh di dalam tokonya. Langkah ringan, pergelangan sedikit miring, ayunan lengan kiri lebih lambat dari kanan. Mirip sekali. Tapi ada yang tidak masuk akal. GPS toko bunga menunjukkan Lara berada di Lilium House pada jam yang sama. Rekaman toko tidak menunjukkan ia meninggalkan tempat itu. Tidak ada mobil Lara yang tercatat keluar dari area toko. Seolah ada dua Lara di dua tempat berbeda pada waktu yang sama. Ardan menatap layar laptop dan papan investigasi bergantian. Semua terasa seperti puzzle yang kehilangan potongan paling penting. Dan entah mengapa, potongan itu selalu mengarah pada perempuan yang senyumnya terlalu bersih untuk sebuah kasus pembunuhan. Ardan akhirnya memutuskan untuk kembali ke TKP pada malam itu juga. Beberapa kali bekerja di malam hari memberinya keuntungan, kota lebih sunyi, dan ia bisa berpikir tanpa distraksi. Gardu kosong, udara dingin menempel di kulit, dan bau asin laut menyambar dari setiap arah. Gudang nomor 17, tempat Dion ditemukan, masih disegel, namun Ardan memiliki izin untuk masuk kembali. Saat ia menyalakan senter, sesuatu langsung menarik perhatiannya. Ada jejak lumpur tipis di sudut ruangan, bukan milik korban, bukan milik tim forensik. Jejak itu kecil, rapi, namun memiliki pola sol sepatu yang tidak asing. Pola yang sama dengan jejak penjual bunga yang biasa berkeliling dengan sepatu kets ringan. Ia membungkuk, memperhatikan dengan teliti. Jejak itu baru. Mungkin 1 atau 2 hari terakhir. Seseorang kembali ke TKP setelah pembunuhan. Ardan segera sadar, kemungkinan besar itu bukan pelaku, tapi seseorang yang takut informasi tertinggal. Atau seseorang yang ingin memastikan sesuatu tidak ditemukan. Ketika ia menyinari sudut lain ruangan, ia melihat bekas gesekan di dinding. Seperti seseorang bersandar atau tergelincir. Tinggi bekas gesekan itu serupa dengan tinggi tubuh Lara. Tapi belum ada bukti konkret, dan Ardan terlalu berpengalaman untuk membiarkan dugaan menggantikan fakta. Ia memutuskan untuk kembali ke mobil dan membuka ponselnya. Ada pesan dari bagian forensik. Hasil sidik jari korban keluar. Ada sidik jari lain di pakaian Dion. Tidak sesuai dengan database. Namun salah satu memiliki bentuk luka kecil di pola spiralnya. Seperti bekas goresan baru. Bekas goresan kecil. Seperti luka di pergelangan tangan Lara. Ardan merasakan jantungnya turun perlahan. Apakah ia sedang jatuh cinta pada seseorang yang mungkin terlibat dalam pembunuhan? Atau justru ia sedang melihat pola-pola yang tidak nyata karena pikirannya terlalu terpikat pada senyum perempuan itu? Ia memutuskan untuk mengunjungi Lilium House sekali lagi, meski malam sudah larut. Toko bunga itu sudah tutup. Lampu padam. Namun dari selat tirai ia melihat bayangan seseorang bergerak di dalam. Lara. Ardan mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Ketukan kedua. Tetap sama. Ia hampir pergi ketika pintu akhirnya terbuka sedikit, menampilkan wajah Lara yang separuh tertutup gelap. Detektif? Ada apa malam-malam begini? Suaranya lembut, tapi ada nada cemas yang tidak ia sembunyikan dengan baik. Ada hal yang harus kita bicarakan, jawab Ardan. Boleh saya masuk? Lara ragu sejenak, lalu membuka pintu. Aroma bunga memenuhi ruangan, namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Wangi lembut itu terasa hampir menekan suasana, seperti seseorang berusaha memoles ketegangan dengan aroma yang menenangkan. Ardan melihat sekilas meja kerja Lara. Ada rangkaian bunga baru, tetapi yang membingungkan adalah adanya secari kain berwarna gelap dengan noda kecoklatan di ujungnya. Seperti kain yang digunakan untuk menghapus sesuatu yang tidak ingin terlihat. Lara cepat-cepat menutupnya dengan tangan. Maaf, itu hanya kain pembersih. Ia tersenyum, tapi senyum itu goyah untuk pertama kalinya. Saya punya pertanyaan, kata Ardan, mencoba menjaga ketenangannya. Apakah Anda yakin tidak mengenal Dion Mahendra sebelumnya? Lara menatapnya lama. Mata teduh itu berubah menjadi lebih suram, lebih berat.
Dan untuk pertama kali sejak mereka bertemu, senyum manis itu lenyap sama sekali. Ada banyak hal yang tidak Anda ketahui tentang Dion, katanya pelan. Dan beberapa di antaranya, memang tidak boleh diketahui siapapun. Ardan terdiam. Lara menutup matanya sejenak, lalu membuka kembali dengan tatapan yang membuat Ardan merasa ia sedang melihat seseorang yang menyimpan lebih banyak beban daripada yang pernah ia bayangkan. Detektif, bisiknya, apa Anda benar-benar ingin tahu siapa yang membunuh Dion Mahendra? Karena jika Anda terus menggali, Anda mungkin tidak akan menyukai jawaban yang Anda temukan. Kata-kata itu menggema di kepala Ardan sepanjang perjalanan pulang. Karena malam itu ia menyadari sesuatu. Lara Anindya bukan sekadar saksi yang misterius. Ia adalah seseorang yang sedang melindungi sesuatu, atau seseorang. Dan setiap kebenaran yang Ardan temukan selalu memiliki versi lain, versi yang sama nyatanya namun sepenuhnya bertolak belakang. Dua kebenaran, dua jejak, dan keduanya mengarah pada satu perempuan yang senyumnya terlalu manis untuk dipercaya. Rahasia yang nyaris terkuak, namun justru membuka lubang misteri baru. Hujan turun pada pagi berikutnya, membasahi jalanan Aruna City seperti ingin meredam hiruk-pikuk rahasia yang menumpuk dari hari ke hari. Bagi detektif Ardan Maheswara, hujan hanya mempertegas suasana pikirannya. Gelap, berat, dan penuh tanda tanya yang tidak berhenti berlapis. Setelah percakapan malam itu di Lilium House, Ardan tidak dapat memejamkan mata. Setiap kata Lara terngiang, terutama kalimat terakhirnya. Jika Anda terus menggali, Anda mungkin tidak akan menyukai jawabannya. Kalimat itu bukan ancaman, tapi peringatan dari seseorang yang mengetahui hal penting, sesuatu yang jauh lebih besar dari kematian seorang pengusaha. Sesuatu yang cukup penting hingga ia memilih menyimpannya meskipun akan membuatnya tampak mencurigakan. Pagi itu, Ardan memutuskan menelusuri masa lalu Dion Mahendra lebih dalam. Ia mengunjungi kantor lama Dion, berbicara dengan kolega-kolega yang tidak begitu dekat namun cukup mengenal kebiasaannya. Dari mereka, Ardan menemukan pola yang tidak umum. Dion bukan hanya pengusaha properti. Ia juga memiliki jaringan bisnis sampingan yang tidak pernah terdokumentasi resmi. Salah satu kolega menyebut Dion pernah terlibat masalah dengan seseorang yang bergerak di luar hukum, tapi bukan penjahat biasa. Orang itu anonim, dan tidak ada catatan resmi yang mengarah padanya. Namun yang membuat Ardan tersentak adalah ketika seorang mantan sekretaris Dion mengatakan, Dion punya seseorang yang ia percayai untuk menyelesaikan urusan pribadi. Perempuan. Ia menyebutnya si tangan kanan. Tapi namanya tidak pernah ia sebut. Detik itu, Ardan merasakan udara di sekitarnya menipis. Perempuan. Tangan kanan Dion. Tidak pernah teridentifikasi. Ia mencoba menyangkal pikiran yang muncul, tapi suara intuisi terlalu keras untuk diabaikan. Bisa jadi Lara adalah bagian dari masa lalu Dion yang gelap. Ardan tidak ingin menuduh tanpa bukti. Namun semakin dalam ia menyelam, semakin banyak hal yang mengarah pada satu titik tak nyaman, hubungan tersembunyi antara Dion dan Lara. Sebelum kembali ke kantor, Ardan singgah ke pelabuhan untuk meninjau ulang tempat pembunuhan. Hujan membuat tanah becek, namun justru memperjelas sebuah jejak baru yang sebelumnya tidak ada. Jejak ban motor, meninggalkan pola zigzag di samping gudang. Ardan segera menghubungi petugas CCTV. Setelah memeriksa rekaman terbaru, terlihat sebuah motor berhenti di dekat gudang tengah malam kemarin. Pelakunya memakai helm tertutup, tidak bisa diidentifikasi. Namun yang membuat Ardan terkejut adalah kemana motor itu pergi setelah berhenti. Ke arah distrik Solaris, tempat Lilium House berada. Bukan bukti pasti, tetapi cukup untuk membuat Ardan kembali menatap nama Lara pada papan penyelidikan dengan pikiran yang semakin kacau. Ketika ia tiba di toko bunga sore itu, pintu toko terbuka sedikit. Tidak seperti biasanya. Aromanya pun berbeda. Bukan bau bunga segar, melainkan campuran wangi bunga layu dan bau logam yang samar. Ardan masuk perlahan. Lara, panggilnya. Tidak ada jawaban. Meja kerja Lara berantakan. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ada vas pecah, bunga berserakan, dan pintu belakang sedikit terbuka. Ardan mendekatinya dengan hati-hati. Ketika ia mendorong pintu, langkahnya terhenti. Di halaman belakang kecil itu, ada bercak darah tipis di lantai semen. Tidak banyak, tapi cukup jelas untuk menunjukkan sesuatu telah terjadi. Bukan darah segar,
warnanya sudah mengering. Namun itu bukan hal paling mengejutkan. Di atas meja kayu kecil, ada sebuah amplop putih. Namanya ditulis rapi di permukaan, untuk Detektif Ardan Maheswara. Ardan merasakan tubuhnya menegang. Ia membuka amplop itu pelan-pelan. Jantungnya berdetak lebih keras dari yang ia inginkan. Isi suratnya singkat, dan justru karena singkat itulah membuatnya semakin mencurigakan. Detektif, saya minta maaf sudah membuat Anda ragu. Ada sesuatu yang harus saya selesaikan sebelum saya bisa menjawab semua pertanyaan Anda. Jangan mencariku untuk sementara waktu. Lara Anindya. Tidak ada penjelasan. Tidak ada petunjuk lain. Hanya permintaan untuk tidak mencarinya. Dan itulah hal yang tidak mungkin Ardan lakukan. Saat ia meletakkan surat itu, angin sore menerbangkan selembar petal bunga dari meja. Di bawah petal itu, Ardan melihat setitik noda coklat yang tersisa di papan kayu. Noda yang sangat mirip dengan noda pada kain gelap yang kemarin Lara sembunyikan. Ardan menutup mata sesaat. Tidak lagi ragu. Lara sedang berusaha menutupi sesuatu yang lebih besar dari keterlibatannya sebagai saksi. Ia sedang melindungi seseorang, atau dirinya sendiri. Namun ketika Ardan hendak meninggalkan halaman belakang, ia melihat sesuatu di tanah. Sebuah liontin kecil berbentuk lili, terbuat dari perak pucat, setengah tertimbun tanah basah. Liontin yang tidak pernah ia lihat dipakai Lara sebelumnya. Ardan memungutnya. Ada ukiran kecil di bagian belakang. Untuk LA, dari DM, dari Dion Mahendra. Ardan berdiri terpaku. Dalam sekejap, lapisan-lapisan misteri yang selama ini melingkari Lara mulai terkuak satu persatu, namun justru membuka lubang misteri yang jauh lebih dalam. Hubungan mereka bukan sekadar kenalan. Tidak sekadar klien dan pemilik toko bunga. Dion memberi Lara sesuatu yang bersifat pribadi. Sangat pribadi. Dan itu membuat segala kemungkinan berubah lebih rumit daripada dugaan Ardan sebelumnya. Jika benar Lara pernah memiliki hubungan dengan Dion, maka ia bukan hanya saksi. Ia adalah bagian dari cerita Dion yang tidak pernah ingin diketahui siapapun, termasuk Ardan. Kebenaran yang tidak pernah ingin diungkapkan, namun tidak bisa lagi bersembunyi. Malam itu Aruna City dipenuhi kilatan lampu dari mobil patroli, tapi bukan karena ada kejahatan baru, melainkan karena kebenaran lama yang akhirnya muncul ke permukaan. Detektif Ardan Maheswara berdiri di depan Lilium House yang kini dikelilingi garis polisi, menatap toko bunga itu dengan perasaan yang bukan hanya campuran penyesalan dan kemarahan, tetapi juga kehampaan yang menyengat. Lara Anindya masih hilang. Dan setiap jam yang berlalu hanya menambah jarak antara mereka. Namun Ardan tahu ia tidak bisa menunggu. Ada satu tempat yang terus memanggil intuisi, gudang pelabuhan nomor 17, TKP pembunuhan Dion. Tempat itu seakan menyimpan jawaban yang selama ini ia lewatkan. Ardan menuju ke sana dengan langkah cepat. Hujan yang turun membuat pelabuhan tampak seperti dunia lain, sunyi, dingin, dan penuh bayangan yang bergerak tanpa suara. Ketika ia membuka pintu gudang, bau lembab langsung menyergap. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Seolah ruangan itu baru saja dikunjungi seseorang. Ia menyalakan senter dan menyapu ruangan. Debu yang semalam masih tebal kini tampak terusik. Ada jejak sepatu baru yang menuju area belakang gudang. Ardan mengikutinya dengan berhati-hati. Tak lama kemudian ia melihat sesuatu di lantai. Setangkai bunga lili putih, segar, tanpa titik layu sedikitpun. Bunga itu tidak mungkin ada di TKP kecuali seseorang membawanya. Dan hanya satu orang yang selalu meninggalkan jejak berupa aroma bunga. Lara. Ardan menelan napasnya dan melangkah lebih dalam. Di sudut gudang, sebuah pintu kecil yang dulu tertutup kini terbuka. Ruangan sempit di baliknya tampak seperti ruang penyimpanan lama. Di dalamnya hanya ada kursi besi tua, beberapa peti kayu, dan sesuatu yang membuat Ardan menegang. Sebuah foto. Foto itu tergeletak sendiri di atas peti, seolah sengaja diletakkan agar ditemukan. Foto Dion Mahendra, berdiri bersama seseorang. Seseorang yang wajahnya tak asing lagi. Lara Anindya. Namun bukan itu yang membuat Ardan terdiam lama. Dalam foto itu, Lara tidak tersenyum lembut seperti yang Ardan kenal. Ia menatap kamera dengan tatapan tajam, dingin, dan penuh kewaspadaan. Seperti seseorang yang terbiasa hidup di bawah ancaman. Di balik foto itu,
Ada tulisan tangan. Dia bukan orang yang kau kira. Tiba-tiba sebuah suara lembut muncul dari belakang Ardan. Detektif, seharusnya Anda tidak datang ke sini sendirian. Ardan menoleh cepat. Lara berdiri di pintu kecil itu. Rambutnya sedikit basah, wajahnya pucat, namun matanya tetap teduh seperti biasa. Namun ada hal yang berbeda. Ketenangan itu bukan karena tidak bersalah, tetapi karena ia akhirnya berhenti mencoba melarikan diri. "Kenapa kamu di sini?" tanya Ardan, suaranya berat. Lara melangkah pelan ke ruangan, tidak berusaha mendekat terlalu dekat. "Karena semuanya harus selesai malam ini. Termasuk apa yang kamu sembunyikan dariku." Ardan menatap tajam. "Termasuk hubunganmu dengan Dion." Lara menghela napas panjang. "Ya, termasuk itu." Ia menurunkan pandangan sebelum berbicara lagi. "Aku pernah bekerja untuk Dion. Bukan sebagai kekasih, bukan pula sebagai partner bisnis. Aku mengurus hal-hal yang tidak ingin ia selesaikan dengan cara resmi. Dion menggunakan posisiku di toko bunga sebagai kedok untuk beberapa pertemuan rahasianya." Ardan merasakan tengkuknya menegang. "Dan pembunuhannya. Itu rumit," jawab Lara pelan. "Aku tidak membunuhnya. Tapi aku tahu seseorang mengincarnya. Ada ancaman, jauh sebelum Anda mengetahui kasus ini." Ardan mendekat selangkah. "Siapa?" Lara membuka mulut, tetapi sebelum kata itu keluar, sebuah suara lain memotong percakapan mereka. "Seharusnya kau tidak membiarkan detektif itu ikut campur, Lara." Ardan berbalik cepat. Dari balik pintu samping gudang, seseorang muncul. Tingginya hampir sama dengan Ardan, tubuhnya kurus namun kuat, wajahnya tegang dan penuh amarah yang dipendam. Pakaiannya basah oleh hujan, dan di tangannya ada pisau kecil, pisau yang bentuknya sangat mirip dengan senjata pembunuh Dion. Ardan mengenali wajah itu. Ia melihatnya di rekaman CCTV, motor yang berhenti di pelabuhan, jejak zigzag menuju distrik Solaris. Pria itu melangkah masuk. "Namaku Rufan Mahendra," katanya. Ardan terpaku. "Mahendra, kakak Dion," lanjutnya, tatapannya jatuh pada Ardan. "Atau, bisa disebut bayangannya." Lara menunduk dalam, seolah menyimpan rasa bersalah yang berat. Rufan melanjutkan dengan suara dingin. "Dion merusak banyak nyawa, termasuk milik kami sendiri. Ia membuat masalah dengan orang-orang yang tidak boleh diganggu. Aku tidak membunuhnya untuk balas dendam. Aku membunuhnya agar apa yang ia buka tidak menelan semuanya." Ardan mengangkat alis. "Dan Lara." Lara menutup mata. Suaranya nyaris bergetar. "Aku hanya mencoba menghentikannya agar tidak membunuh siapapun lagi. Termasuk kamu, detektif." Rufan mendengus. Terlambat. Ia mengangkat pisau. Seketika Ardan mengarahkan senjatanya, tapi Lara bergerak lebih cepat. Ia berdiri di antara keduanya, kedua tangan terangkat, tubuhnya menjadi penghalang. "Rufan, cukup," katanya. Suaranya tajam namun lembut. "Ini berakhir di sini." Namun Rufan bukan seseorang yang berhenti karena bujukan. Ia melompat maju. Ardan bergerak pada detik yang sama. Satu tembakan dilepaskan. Satu tubuh jatuh. Keheningan menggantung lama di udara. Ketika kabut senjata mulai memudar, Ardan menyadari bahwa tubuh yang jatuh bukan Rufan, melainkan Lara. Ia roboh perlahan, seperti kelopak bunga yang kehilangan penyangga. Ardan menangkapnya dengan kedua tangan. Napasnya terputus melihat darah merembes di sisi tubuh Lara. "Kenapa? Kenapa kamu?" Lara tersenyum tipis, senyum terakhir yang tidak lagi menyembunyikan apapun. "Aku tidak ingin kamu menjadi orang berikutnya yang harus kubiarkan mati." Ardan memeluknya erat, sementara Rufan ditangkap oleh petugas yang datang menyusul suara tembakan. Beberapa menit kemudian, ambulans membawa Lara pergi, masih hidup, tapi dalam kondisi kritis. Ardan hanya bisa menatap ketika pintu ambulans tertutup. Kasus pembunuhan Dion Mahendra akhirnya terpecahkan. Namun jawaban terakhir, tentang siapa sebenarnya Lara bagi Dion, dan siapa dirinya sebelum semua ini, tidak pernah sepenuhnya terungkap. Dan mungkin, memang itulah yang ia inginkan. Karena beberapa rahasia tidak untuk diketahui, bahkan oleh orang yang jatuh hati padanya.
Yang tertinggal hanyalah liontin perak milik Lara yang kini berada di genggaman Ardan, dingin namun terasa hidup. Ukiran di belakangnya kini menjadi sesuatu yang berbeda makna. Untuk LA, dari DM, bukan lagi tanda cinta, melainkan tanda masa lalu yang tidak pernah ingin Lara kembali lihat. Dan Ardan menyadari satu hal. Dalam kasus ini, kebenaran bukan akhir dari segalanya. Kadang, kebenaran justru awal dari luka yang tidak pernah sepenuhnya sembuh.